Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber yang luar biasa. Ada Mas Enji juga selaku Area Manager Warung Abnormal. Selamat pagi, Mas. Dan juga kami ucapkan selamat pagi untuk Mas Irfan Maulana selaku founder Paspos. Apa kabar, Mas? Baik Mas. Ya, terima kasih Mas Rio. Terima kasih. Oke, dan tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Paspos volume pertama. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Rio Garlio yang hari ini akan memandu acara webinar Paspos volume 1. Seperti yang teman-teman lihat juga di poster, saya merupakan content creator dan juga owner rj.id. Baik, seperti tema webinar pada hari ini, para narasumber kita akan membahas seputar digital management. Dan seperti yang kita tahu juga pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang dalam berbagai aspek kehidupan, terkhusus pada pelaku bisnis yang sulit untuk menaikkan omset bisnisnya gitu. Bahkan kita nggak sedikit juga dari mereka yang akhirnya gulung tikar. Nah, pada kesempatan kali ini, Paspos telah menghadirkan para narasumber yang luar biasa untuk memberikan ilmu dan pengalaman dari para narasumber untuk teman-teman di sini dalam menjalankan bisnis. Seperti judul webinar pada hari ini, yaitu tingkatkan omset bisnis kuliner dengan digital management saat pandemi. Menarik sekali kan? Nah, untuk itu sebelum kita mulai, saya akan membacakan rule webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta harus mute Zoom selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta mengajukan pertanyaan saat sesi Q&A melalui live chat. Dan yang ketiga, peserta dilarang spamming selama webinar berlangsung. Keempat, peserta yang meninggalkan webinar sebelum sesi berakhir tidak berkesempatan mengikuti door prize. Yang kelima, peserta wajib memposting foto saat mengikuti webinar dan membuat resume, lalu di-share melalui IG Story dan tag Instagram @paspos_official. Dan yang keenam, peserta wajib mengisi form post webinar dan diisi setelah mengikuti webinar. Nah, gunanya mengisi form ini untuk mendapatkan door prize gitu, merupakan salah satu syaratnya kayak gitu. Baik, langsung aja nih ke narasumber yang pertama, kita sapa dulu Mas Endi. Halo Mas Endi. Halo, selamat pagi Mas. Kedengaran suara saya? Kedengaran, cuma agak kecil ya Mas ya? Iya. Oke. Halo? Oke, sudah terdengar. Halo? Oke, Mas, aman? Aman ya? Aman. Oke, nah teman-teman di sini nggak asing dong ya sama Warung Abnormal ya. Biasanya tempat ini jadi tempat nongkrong favorit anak-anak muda nih. Termasuk saya dulu pas zaman skripsian, pasti kalau ngerjain skripsi itu di Warung Abnormal. Nah, jadi Mas Endi ini merupakan area manajernya Warung Abnormal. Sekilas tentang Mas Endi juga, jadi beliau itu asal Pekalongan, lalu juga sempat menjadi area manager di Sabu Sabu Express pada tahun 2013 sampai 2014, lalu operation manager Viteni Bakery pada tahun 2014 sampai 2015, dan juga sempat menjadi sales and marketing manager di PT Hasil Pangan Lestari pada tahun 2015 sampai 2017. Oke, langsung aja nih kenalan sama Mas Endi-nya. Halo Mas Endi, dan untuk itu bisa perkenalan diri dulu kepada teman-teman di sini. Ya. Selamat pagi semuanya ya. Mas-mas yang luar biasa pagi ini, terima kasih sudah berkenan untuk mengundang saya hadir. Mungkin di sini adalah kita mau sharing ya, sharing berbagai yang dunia kuliner dan juga bisnis ini. Nah, sebagai introduction mungkin saya akan sedikit cerita mengenai bagaimana sih storytelling awal berdirinya Warung Abnormal, biar orang-orang generasi muda juga tahu nih gitu. Jadi gini, gimana? Abnormal ini didirikan oleh beberapa anak muda yang kebetulan beberapa diantaranya itu teman kuliah gitu. Mereka berenam, jadi mereka tertarik dengan dunia kuliner meskipun mereka nggak punya background kuliner sama sekali. Tetapi mereka suka nongkrong, suka makan. Nah, dari situ mereka punya ide ya, gimana sih kita bisa punya usaha warung, tempat nongkrong, tapi secara tempat itu representatif dan elegan, jadi orang itu nggak merasa risih kalau nongkrong di warung gitu kan. Nah, atas ide itu, akhirnya mereka ngebangun sebuah, ya bisa dibilang restoran
dengan brand warung abnormal. Kenapa dipilih nama warung? Karena apa? Itu biar familiar dan sangat Indonesia banget, ya. Kemudian abnormal itu adalah kita mengupgrade dari yang normal, karena kalau warung kan biasanya sempit, ya, kumuh gitu kan. Nah, kita upgrade dari yang normal ke levelnya naik, makanya warung abnormal. Itu sejarahnya nama warung abnormal, ya. Nah, dan ini pun awalnya mereka ya konsepnya sederhana banget, bisa dibilang learning by doing lah. Segala sesuatu oke, kita trial, terus kita coba review segala macam, dan itu berawal dari tempat yang kecil. Nah, saya ingin sampaikan apa yang bisa kita ambil hikmah dari berdirinya warung abnormal. Yang pertama, ide kreatif itu sederhana banget, ya. Artinya apa? Ide kreatif itu bisa muncul dari sesuatu yang sederhana. Mereka melihat tongkrongan warung rame gitu. Oh, kenapa enggak? Kenapa saya enggak bikin ini jadi sesuatu yang menjadi bisnis baru? Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang pebisnis kuliner, Anda nggak harus expert di bidang kuliner. Segalanya bisa dipelajari, ya. Yang penting Anda punya passion, semangat untuk benar-benar, oh iya, ini saya mau tekun ini dengan baik, dengan serius. Yang ketiga, kreativitas itu sebetulnya sama dengan modifikasi. Karena di dunia ini kadang-kadang nggak ada yang benar-benar baru. Sesuatu yang sudah ada, cuma kita modify, itulah namanya kreativitas. Jadi ada 3 pelajaran penting di histori berdirinya warung abnormal. Nah, kita kembali lagi ke bagaimana kita mendevelop sebuah usaha yang dari sederhana, ya, terus bisa bersaing kompetitif. Abnormal juga awalnya sederhana, ya, dengan peralatan yang sederhana, ya, untuk merebus bakmi pakai kuali, masih manual banget, ya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ya, tuntutan volume yang tinggi, akhirnya apa? Kita membutuhkan teknologi. Pakailah model boiler untuk menunjang bisnis. Nah, terus namanya usaha baru, pendataan otomatis berantakan, ya. Stok kadang-kadang ya kita masih konsep manual, terus laporan juga ya masih bisa belum dikatakan ya seperti bisnis layaknya lah. Nah, di situ diperlukan lagi juga namanya apa? Peran teknologi. Semua brand abnormal menggunakan POS. POS ini bukan sekedar mesin transaksi aja, tapi di situ juga mereka data penjualan, data stok, dan kita bisa review produk-produk yang best seller itu seperti apa, yang saat ini digandrungi anak muda. Nah, dari data-data itu kita bisa membuat strategi, oh pemasarannya seperti ini. Kadang-kadang orang berpikir, oh kalau ingin penjualannya laku ya kita bikin diskon gede-gedean. Nggak salah, tapi bisa aja keliru gitu loh. Nah, dari data-data yang ada yang kita rekap dari POS itu tadi, kita bisa menerapkan strategi yang tepat. Mau seperti apa sih promo di sosial medianya, ya. Nah, ini penting. Jadi teknologi itu ya mau nggak mau. Makanya apa? Untuk para UMKM terutama, ya, kalau mau bersaing, ya tahap demi tahap harus bisa menjalankan apa yang disebut dengan digital management, ya. Itu penting karena apa? UMKM biasanya kan oke deh, saya buka dulu aja awalnya, oke. Tapi lama-kelamaan dia perlu sesuatu yang benar-benar itu jelas. Oh iya, terutama mengenai pendataan, finance segala macam. Nah, ini penting. Dan kita bicara sekarang mengenai global pandemi, ya. Ini global pandemi sesuatu yang unpredictable, bukan cuma untuk kita, tapi seluruh dunia, dan semua industri, terutama hospitality, kuliner, ini drop. Memang. Jadi kadang-kadang seperti ungkapan, ya, ada masalah, ada berkah juga. Ketika kebijakan orang bekerja jadi work from home, artinya apa? Oh iya, sales online itu turun, iya. Tapi kita bisa nge-push di sales
maaf, sales offline itu turun ya. Orang datang ke restoran itu menjadi berkurang. Tetapi di sini di satu sisi sales online kita bisa push, ya. Jadi ada sesuatu sebab, ada akibatnya, kita bisa review. Oh ya ternyata masih ada juga peluang gitu kan. Terus bagaimana kita menarik orang customer untuk pesan ke kita. Yang pertama, sekarang kan ini berbicara mengenai global. Mungkin salah satu strateginya adalah dalam memasarkan kita coba create produk-produk yang healthy food lah. Karena ini menyangkut kondisi saat ini pandemi ya. Ini yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua praktis ya. Nah, mungkin apa ya? Orang belum kepikir gitu. Bagaimana sih meningkatkan sales di saat pandemi? Kenapa kita yang dibutuhkan saat ini apa? Orang butuh masker. Kenapa kita nggak bikin package? Oh ya, beli 2 produk ini dapat free masker. Itu otomatis kepake gitu kan. Atau pembelian sekian dapat free masker. Nah, di masker itu Anda bisa tempelkan logo atau brand Anda sehingga apa? Satu dari sisi salesnya masuk, yang kedua dari sisi brandingnya juga masuk gitu loh. Itu masker dipakai orang, terus orang lihat Anda pakai masker kok mereknya misalkan normal ya gitu kan. Oh iya, ini saya beli 2 produk ini saya dapat masker ini, itu kan kepake. Oh iya, saya juga tertarik. Atau mungkin untuk mereka yang take away ataupun mereka datang ke resto, setiap transaksi minimal sekian dapat small hand sanitizer, itu adalah apa? Benefit-benefit yang saat ini bermanfaat dan dibutuhkan. Artinya apa? Orang akan, oh iya, saya nggak perlu beli masker lagi, saya nggak perlu beli hand sanitizer lagi, saya cukup beli produk ini, saya dapat makanan, saya dapat benefit ini. Nah, ini adalah strategi bagaimana kita menyikapi kondisi. Jadi sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin gitu. Artinya apa? Dalam kondisi seperti ini pun kita bisa melihat bahwa masih ada peluang untuk meningkatkan sales kita. Jadi itu tadi. Pertama ya kita membuat konsep, kita harus create healthy food. Karena dibutuhkan sekarang adalah orang bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat untuk meningkatkan imun, itu jelas. Terus yang kedua yang tadi, promonya itu harus benar-benar tepat sasaran, itu tadi. Misalkan setiap pembelian sekian bisa free masker, setiap transaksi misalkan offline sekian ataupun take away, customer datang, oh iya ini dapat free hand sanitizer. Itu adalah strategi-strategi yang bisa kita lakukan di saat seperti sekarang ini. Nah, kebetulan saya di Abnormal ini pernah handling area Bandung, Jabodetabek, area Jogja dan Jateng ya. Jadi udah mobil di sekitar Pulau Jawa. Artinya apa? Kuliner ini adalah sesuatu bisnis yang akan terus booming ya. Booming. Jadi selalu ada peluang. Kenapa saya lihat? Karena sekarang generasi milenial kita itu generasi yang suka nongkrong, suka makan, suka hangout. Jadi opportunity-nya itu besar sekali. Dan ini buat nanti juga anak-anak muda yang memang ya punya ide untuk terjun ke bisnis kuliner. Ini bisa dimulai dari sekarang. Apalagi nanti kalau udah bonus demografi beberapa tahun lagi itu hadir, maka dunia kuliner ini benar-benar bisa boom ya. Dan ini bisa kita mulai dari sekarang, termasuk juga mempersiapkan dari digital manajemennya itu tadi ya. Dan di sini ya Paspos hadir dengan sistem yang terintegrasi semuanya ya. Dan buat anak-anak muda yang pingin misalkan, saya kebetulan punya modal cukup nih, saya mau bisnis tapi yang udah pasti aja. Terus yang kedua, saya nggak mau ribet ngurus manajemennya. Kebetulan di Abnormal juga kita ada franchise ya. Anda bisa beli paket franchise, jadi Anda udah nggak pusing lagi, itu manajemennya sudah dibantu segalanya, ataupun misalkan sistem partner store. Anda punya lokasi, yang ngelola semuanya pure, Anda tinggal profit share-nya. Jadi ini peluang-peluang yang bisa ditangkap. Atau mungkin buat Anda anak muda yang kebetulan memang
modalnya terbatas, bisnis itu dimulai dari kecil. Yang penting Anda punya passion di situ, Anda bisa menangkap peluang, ya. Ini bisa kita lakukan. Jadi pandemi ini memang mempengaruhi, tetapi bukan berarti tidak ada peluang sama sekali, ya. Jadi ini penting juga. Saya rasa itu sih pada prinsipnya bagaimana kita, artinya ya ide dan kreativitas kita justru ini dituntut di saat global pandemi ini. Mungkin kalau kondisi normal-normal aja kita nggak berpikir cukup keras, tetapi ketika ada musibah seperti ini justru kreativitas kita dituntut, ya. Jadi bisa aja misalkan oke deh, yang tadinya brand besar, oke deh saya bikin small booth ya, itu juga menjadi salah satu strategi. Jadi saya rasa terlepas dari pandemi ini yang belum berakhir, masih ada peluang untuk meningkatkan sales kita. Jadi saya review lagi, intinya itu tadi 3 ya. Yang pertama coba create produk yang benar-benar masyarakat itu bisa terima, dalam artian apa, produk yang sehat, yang bisa membantu ya meningkatkan imun. Terus yang kedua, buat strategi pemasaran yang memang memiliki benefit dengan kondisi saat ini. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin diskusi lebih jauh, kita bisa nanti di sesi Q&A ataupun di next session. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas Rio. Oke, sama-sama Mas. Ya. Nah, di sini udah ada yang nanya juga nih Mas. Katanya gini nih, kata ada namanya Evelyn, dia nanya gini, cara survive di bisnis kuliner saat itu tuh gimana sih? Jika mungkin banyak orang yang lain takut makan di luar dan lebih memilih untuk masak sendiri aja di rumah, dan juga orang yang lain ingin banyak milih merasakan makanan luar negeri dibandingkan saya bikin kuliner di lokal gitu, kuliner lokal. Apa ada tips dan trik agar bisa survive di pandemi ini gitu? Seperti apa digital marketing yang dipersiapkan? Intinya gitu. Yang pertama gini, yang pertama dari sisi kita, oke deh, kalau kondisi saat ini otomatis kita harus mereview kita punya cost ya. Ya artinya apa? Kita punya cost di operasional itu harus kita review. Oke, mungkin nanti pegawai yang tadinya misalkan 10, oke deh kita pakai 5 dulu. Itu yang pertama. Nah 5 ini tapi pegawai yang benar-benar multitask. Artinya apa? Kadang-kadang orang mindsetnya kalau luar negeri pasti bagus. Itu hanya mindset sih. Hanya mindset. Karena apalagi kalau produk-produk kita yang notabene misalkan ya lebih kepada ingredientnya banyak sayuran ya. Jadi itu tadi. Kalau memang sekarang orang melihat, oh ya makanan hati-hati banget. Salah satunya adalah create sesuatu yang benar-benar healthy food. Ya, bisa jadi ini produk yang Anda create di saat pandemi, di luar regular produk yang selama ini Anda jual. Jadi jangan memfokuskan kepada produk existing yang selama ini Anda jual, tapi bisa oke, saya create healthy food gitu kan, ya. Ini penting mensiasati untuk orang itu berpikir, oh ya, ini produk lokal yang ingredientnya oke, cukup bagus ya. Dan ini dampaknya untuk meningkatkan ya imun tadi juga cukup oke gitu loh. Jadi sebetulnya yang pertama untuk bisa survive itu review cost dulu ya. Ini penting. Review cost. Oke deh, misalkan saya biasanya expense saya sekian, bagaimana saya bisa mereduce dulu ya. Dari sisi mungkin human capitalnya, oke saya pakai sekian orang dulu deh gitu kan. Tapi mereka ditips untuk komunitas gitu. Jadi mengerjakan banyak hal yang tadinya 10 orang jadi 5 orang, tapi 5 orang
di-train untuk multitasker. Yang kedua itu tadi, create new product, ya, yang orang akhirnya, oh ya, ini produk yang sehat kok, gitu. Saya rasa itu. Halo? Oke, aman Mas. Tadi Dengeran? suaranya agak sedikit terputus Mas. Oh iya. Iya. Halo, udah jelas? Sudah jelas. Oke. Tadi intinya create new product gitu ya Mas ya? Tadi yang saya sampaikan kedengeran atau perlu diulang? Mungkin boleh di bagian akhirnya aja Mas, tadi yang kita dengar itu create new product gitu. Iya. Membahas tentang healthy food ya. Gimana tuh Mas? Jadi create new product yang berkonsep healthy food. Terus yang kedua, kita harus mereduce kita punya expense jadi operasional, dan berikutnya ya kita harus bersaing ya, kompetitif artinya apa, di price. Mungkin margin kita kecil tapi kita meningkatkan volume penjualan ya. Karena saya rasa gini loh, dengan orang di rumah ya, mungkin oke sepintas masak di rumah, tapi juga orang punya tingkat kebosanan kan, pingin try something new. Mungkin seminggu masak di rumah terus gitu, setelah itu mereka juga pingin secek, oh ya ada produk baru apa sih. Nah ini pentingnya media juga, media online untuk nge-boost dari sisi promo ya. Oh ya misalkan brand A nih sebelumnya belum ada produk ini, orang kan ketika ada new produk coba deh gitu kan. Nah itu tadi. Jadi ada peluang di saat oke deh misalkan work from home, orang lebih memilih masak, tapi juga itu mungkin hanya sementara, saya rasa gitu. Oke. Maksudnya. Cukup menjawab ya tadi yang nanya Evelyn. Langsung aja ke pertanyaan kedua nih Mas, dari Fernando Sinaga, katanya gini, bagaimana sih bisnis kita menonjol dari pesaing atau kompetitor yang lebih besar tanpa anggaran pemasaran digital yang sepadan kayak gitu, dan bagaimana juga dengan anggaran kecil tersebut dapat menghabiskan dan memanfaatkan setiap rupiah, seperti apa mendapatkan ROI pemasaran maksimum dengan mensegmentasikan audiens kita tuh, gimana Mas? Intinya berapa besar sih, maksudnya gini nih, gimana caranya bisnis kita nonjol daripada kompetitor yang lebih besar, sementara anggaran yang kita punya tuh nggak sepadan sama mereka gitu Mas? Oh ya, jadi gini, persaingan itu membuat kita lebih kreatif ya, itu yang pertama. Terus yang kedua gini, dalam kita mensiasati bisnis, ketika kita newcomer di dunia bisnis kuliner, itu adalah buat orang terkesan dulu. First impression itu penting. Jadi Anda bikin brand atau bikin produk yang orang tertarik dulu, itu penting ya. Nah, ketika orang udah mulai tertarik, Anda tawarkan produk-produk, satu yang memang sudah existing di market itu udah ada, yang kedua yang unik produk Anda. Jadi orang ketika datang ke Anda, oh ya, saya nyari yang biasa saya suka di luaran ada, di sini ada, dan saya mendapatkan sesuatu yang baru di sini ada. Ya, itulah yang abnormal kembangkan. Ketika orang dengar warung, biasanya warung begitu, tapi ketika orang dengar warung abnormal, kok begini? Jadi impression pertama itu penting ya. Jadi ketika Anda terjun ke kuliner ya, buat orang penasaran dulu. Terus yang kedua itu tadi, Anda create produk yang familiar, tapi juga create produk yang unik, yang tidak ada di tempat lain. Ya. Dan strategi untuk bisa bersaing dengan company yang lebih besar sebetulnya mudah aja gitu. Sekarang dengan teknologi ya, dengan media sosial ya, ini sebetulnya lebih mudah gitu loh. Anda bisa di IG ya, di Facebook, di sosial media, terus Anda bisa nge-grab komunitas-komunitas ya. Karena apa sebetulnya? Ini pemasaran, saya bilang pemasaran MLM ya, tapi bukan multi level marketing, tapi mulut lewat mulut itu jauh lebih efektif. Seperti misalkan di abnormal ya, ketika orang hangout di abnormal, Anda diminta untuk nge-tag di IG, terus Anda nge-tag teman yang lain, itu kan
impact-nya benar-benar luar biasa gitu loh. Nah, Anda juga bisa misalnya gini, ketika Anda makan di warung saya, ya, coba buat rekomen buat temen yang lain gitu aja. Itu sebenarnya sesuatu yang simple, ya. Dan bisa misalkan, oh ya kalau Anda bisa mengajak misalnya minimal 3-4 orang teman Anda untuk ke warung saya, yang mungkin seatingnya kecil, ya. Terus Anda kasih benefit, ya, untuk orang yang ngajak, itu sebetulnya jauh lebih efektif. Jadi MLM mulut lewat mulut itu jauh lebih efektif ketika Anda nggak punya budget yang cukup besar untuk ya media promosi segala macam. Tetapi yang paling pertama dan utama adalah buat orang penasaran dulu. Yang kedua, Anda harus punya sesuatu yang unik yang bisa ditawarkan sehingga orang akan tertarik. Demikian Mas Phil. Oke, intinya tadi ya Mas ya, ketika kita jual barang yang unik tuh orang lain nggak akan susah gitu maksudnya untuk mau beli gitu ya Mas ya. Iya. Betul. Jadi apalagi tadi juga Mas Enyi apa sih sempat menyinggung masalah word of mouth gitu ya, mulut ke mulut. Itu hal yang paling murah sebenarnya Mas ya. Gratis gitu, betul. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah cukup karena waktunya terbatas juga. Terima kasih banyak Mas Enyi sudah sharing sama teman-teman di sini. Tadi intinya sih yang saya dapat ya dari Mas Enyi ini, Abnormal ini berawal dari ide yang sederhana gitu ya Mas, dari warung, lihat warung ternyata dibuat up gitu ya, jadinya abnormal gitu Mas. Betul, dan juga tadi juga Mas Enyi juga ngasih tahu kalau misalnya kalau UMKM mau bersaing harus menjalankan digital management dan juga create new product gitu. Kita nggak boleh, jangan takut ya untuk bikin produk baru. Ketika kita punya nilai uniqueness gitu ya, orang-orang pasti akan cari itu gitu. Oke, terima kasih Mas Enyi atas waktunya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ilmu dari Mas Enyi. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita ke materi yang kedua dari Mas Nanda Arif. Jadi Mas Nanda Arif ini merupakan co-founder Kuliwon. Halo Mas Arif. Halo, apa kabar? Oke, baik. Jadi sedikit juga nih tentang Mas Arif nih. Jadi sebelumnya pernah menjadi FP of Customer Success mudah.id, terus juga sempat menjadi Senior Sales Management di Oyo Indonesia, terus juga Retail Sales Manager di Pexel ya, Pexel.com, dan juga Client Relationship Management Click and Click. Oke, selebihnya udah cukup ya. Mas Arif. Halo Rio, apa kabar semuanya? Apa kabar yang sudah hadir di acara ini? Baik, alhamdulillah Mas. Oke, langsung aja Mas, boleh langsung sharing aja ilmu yang selama ini Mas dapetin selama pengalaman sebelumnya dan juga sekarang menjadi co-founder di Kuliwon. Oke, ini saya pitch deck-nya langsung saya share aja, bagaimana ya? Oke, boleh Mas, boleh. Oke. Sudah masuk ya? Sudah aman. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Arif, dan saya adalah co-founder Kuliwon. Saya juga sekarang bekerja di sebuah produk yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar gitu, Kopi Kenangan. Saya sebagai Community Operation Leader dari Kopi Kenangan juga sekarang. Hari ini saya berada di kantor dan suasananya lumayan sepi karena sudah pada mudik gitu. Tapi dengan adanya webinar ini, buat jadi saya semangat nih karena saya bisa ketemu sama teman-teman UMKM di luar sana gitu. Langsung aja saya bakal nge-share beberapa hal yang pernah saya dapatkan atau experience yang saya pernah dapatkan di luar sana gitu. Saya akan membahas tentang upaya UMKM untuk bangkit di saat dan setelah pandemi gitu. Jadi banyak pertanyaan dari beberapa UMKM di luar sana yang merasa kayak, Mas, di pandemi kayak gini tuh omset saya tuh menurun, tapi saya juga menemukan beberapa di luar sana yang dari sisi offline gitu, online itu sangat-sangat konversinya naik bisa sampai 200-300% gitu. Saya selalu bilang kepada mereka bahwa bisnis atau menjadi entrepreneur itu kuncinya sih sebenarnya satu ya. Buat saya advice buat beberapa teman di luar sana adalah ketika kalian menjadi seorang entrepreneur gitu, yakinkan pada diri kalian adalah kalian harus menjadi solusi, bukan hanya untuk memperkaya diri gitu, tapi menjadi solusi untuk semua orang gitu. Jadi apabila teman-teman punya sebuah produk gitu atau sebuah brand,
Yang mesti di-maintain adalah how to maintain relationship customer-nya gitu. Karena dari situ tuh bakal muncul repeat order selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya ada new customer, ya berarti kayak si at the first time-nya ya harus better juga sih. Gitu. Biasanya sih the first time gitu orang-orang yang baru mulai atau baru yang bisa mau berjalan O2O tuh biasanya saya saranin sih gitu sih. Gitu. Oke. Langsung aja ya kita sebentar ya. Oke. Saya sebenarnya lebih kayak tuh bakal ngasih animasi ya. Tapi ini saya bukan ruang guru ya. Jadi saya benar-benar yang kayak ngasih bayangan aja dulu jadi dari cerita beberapa UMKM yang sudah terjadi gitu. Oke. Misalnya nih, orang ini adalah Aldi deh, kita sebut namanya Aldi. Si Aldi ini tuh punya sebuah toko fashion yang dimana semuanya itu dia handle sendiri secara offline tanpa online gitu. Dia sudah mengetahui online, tapi online-nya itu tidak terlalu di-maintain. Karena dia ngerasa bahwa offline tuh better dibandingin online gitu. Ini namanya Aldi, dia punya clothing store. Nah, lalu selama ini dia mencatat keuangannya itu secara manual. Jadi dia ngerasa bahwa saya tuh akuntansinya jago, saya tuh matematikanya jago. Dan saya ngerasa apa yang saya tulis itu tidak akan pernah bisa saya lupa gitu. Tapi balik lagi bahwa kita adalah manusia, pernah dengar kayak manusia itu nggak luput dari kesalahan, itu tuh selalu terjadi gitu. Ada aja yang kayak namanya salah tulis gitu, ada yang saya salah angka dan lain-lain, itu selalu terjadi gitu. Kita manusia gitu. Nah, that's why teknologi itu membantu kita mereminding semuanya. Kenapa sih banyak aplikasi-aplikasi yang muncul gitu? Aplikasi itu diciptakan untuk mempermudah hidup manusia. Nah, dan beberapa aplikasi ini, kita sebutnya startup company ini muncul gitu. Karena kita ingin teman-teman itu mendapatkan impact yang mereka bangun gitu. Contohnya kayak misalnya Gojek, itu solusi dari transportasi. Ruang Guru solusi dari pendidikan gitu dan macam-macam lainnya gitu. Paspos solusi dari accounting UMKM gitu. Yang dimana Paspos sendiri ya point of sales itu juga sebenarnya membantu teman-teman untuk hal-hal seperti ini sih. Oke. Jadi perhitungannya si Aldi ini ngerasa benar setiap bulannya dari Januari, Februari, Maret, April gitu. Karena dia ngerasa wah reportnya bagus nih gitu. Jadi gue bisa depositin uang yang gue dapat revenue-nya gitu setiap bulannya. Ini selalu terjadi gitu. Dan PD. Beberapa UMKM di luar sana tuh selalu ada beberapa yang saya lihat sangat-sangat pede untuk mencatat keuangannya dia gitu. Secara manual gitu dan dari sistem-sistem inventory gitu seperti purchase order gitu untuk mengurus warehouse dan lain-lain, banyak yang mereka tuh ngerasa kayak buku manual seperti ini masih berlaku kok buat saya gitu karena saya juga kedepannya bakal growing nih dengan cara saya seperti ini. Tetapi ingat ya teman-teman ya bahwa yang namanya pada saat bisnis kalian ingin dibesarkan, ingin ekspansi, ingin maju gitu. Permasalahan dari UMKM itu cuma 3, yaitu manajemen, pemasaran, dan permodalan. Cuma 3 hal itu sebenarnya. Nah, manajemennya itu kita bisa atur dari beberapa poin ya. Salah satunya adalah POS yang seperti saya bilang. Technology is the important gitu. Yang kedua, kita dari sisi pemasaran gitu, kita bisa lebih kayak ke branding lewat online, entah dari sosial media, entah dari manapun gitu. Itu bisa dilakukan Facebook, IG, dan lain-lain. Saat ini sekarang kita lagi di dunia sosial media tuh mungkin teman-teman bisa tahu ya, kita tuh lagi pada boomingnya tuh di TikTok gitu. TikTok tuh ada yang namanya TikTok for Business gitu kan. Dan yang ketiga itu permodalan. Nah, permodalan ini tuh impact dari beberapa kesalahan UMKM di mana tuh mereka terasa manualnya bagus, mereka deposit segala macam, ternyata pada saat datang ke institusi keuangan, itu grafiknya tuh turun, berbeda jauh dari ekspektasi yang dia dapat. Nah, ini adalah kejadiannya gitu. Pada saat dia ngerasa grafiknya secara manual, dia ngerasa, wah ini bakal bagus nih, setiap bulannya ternyata pendapatnya bagus, bla 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 segala macam. Tapi dia lupa, pada saat dia depositin uang di bank, itu tuh banyak rules-nya. Gitu. Ada yang namanya kena bunga, ada yang kena ini, kena itu, gitu, admin dan lain-lain. Gitu. Lihat statementnya dari Januari sampai Juni, itu ternyata grafiknya menurun. Ini adalah impact dari beberapa UMKM yang
saat ini yang saya lihat masih menggunakan manual gitu. Teknologi itu membantu kalian teman-teman, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Akhirnya dia tuh dalam grafik yang turun itu tuh dia akhirnya mencoba riset gitu. Kira-kira problemnya dari mana sih? Apakah dari SDM-nya? Apakah dari caranya dia menggunakan accounting-nya? Atau seperti apa? Dia tuh mencari tahu si Ali ini. Akhirnya ternyata dia melihat bahwa, oh iya ternyata kesalahannya adalah di penghitungan inventory, keuangan, warehouse gitu. Yang harusnya stoknya sekian, ternyata di barang di warehouse-nya cuma sekian. Ini adalah sebenarnya kesalahan yang fatal gitu, karena setiap UMKM tuh sebenarnya harus prepare gitu untuk melakukan penjualan. Itu sih importantnya gitu. Akhirnya dia sedih dan dia mencoba optimis menyadari bahwa oh ternyata selama ini tuh bisnis O2O tuh sangat penting ya. Ya, itulah beberapa yang sering saya dapatkan dari beberapa UMKM di luar sana. Saya pun mendapatkan ini dari beberapa komunitas yang besar gitu seperti asosiasi laundry, komunitas frozen food dan lain-lain gitu. Nah, jadi permasalahan UMKM itu seperti ini ya teman-teman ya. Dari 60 juta UMKM di Indonesia yang telah go digital, itu biasanya tuh cuma sedikit nih teman-teman yang menggunakan POS dan lain-lain gitu. Saya sih sangat menyarankan bahwa perkembangan teknologi itu harus teman-teman ikuti gitu. Karena dengan adanya teknologi, bisnis O2O tuh biasanya berjalan dengan baik gitu. Nah, mungkin dari saya hanya simpel aja gitu untuk sharing and caring-nya seperti ini. Gitu. Saya tidak akan bahas panjang lebar. Mungkin saya lebih kayak Q&A aja dari pengalaman. Teman-teman sadari nggak sih sebenarnya dalam satu hari itu teman-teman tuh buka handphone itu bisa 110 kali. Itu tuh saya research-nya dapat dari IDM, IBM yang dimana IBM tuh bilang bahwa dalam satu hari kita bisa buka handphone 110 kali. Maka apabila teman-teman punya usaha, dalam satu hari itu 110 kali itu teman-teman bisa melakukan branding secara teknologi gitu, dari sosial media dan lain-lain. Gitu sih. Mungkin kalau dari saya cukup dari sini aja yang saya berikan gitu ke teman-teman presentnya gitu. Karena saya cuma melihatkan impact-nya ada permasalahan-permasalahan di luar sana. Saya lebih kayak banyak in touch Q&A-nya aja kali ya. Karena saya juga lebih senang untuk memberikan solusi aja. Itu aja Mas Rio paling dari saya. Oke. Dan juga ini udah ada yang nanya nih Mas Arief. Bagus. Oke, nah jadi katanya gini nih, kata Endang gini, sejauh apa sih pengaruh e-commerce mendorong perekonomian Indonesia selama pandemi ini, dan gimana cara kita mengikuti perkembangan di era digital dengan usaha UMKM yang belum tentu menarik customer, dan kita berjualan di e-commerce selalu disanggah akan kualitas produknya gitu. Mungkin kayak orang-orang menyebelah-manakan gitu ya, kualitas dari barang-barang yang ada di UKM gitu. Bagaimana cara menanganinya gitu, Mas? Oke. Sebentar. Oke, cara menanganinya sih sebenarnya simpel ya. Gitu. Teman-teman lihat sendirilah impact dari permasalahan orang-orang di luar sana, atau jangankan itu, pernah dengar nggak sih Matahari itu di tahun ini tuh tutup 13 gerai. Matahari adalah sebuah brand yang besar gitu. Ibaratnya di mau lebaran kayak gini tuh Matahari itu udah pasti biangnya orang belanja gitu kan. Kenapa sih dia bisa tutup gitu? Ya karena ya balik lagi gitu. Mereka di awal-awal berbisnis itu Lipa Group itu selalu optimis bahwa produk secara offline itu selalu maju. Tapi dalam era pandemi kayak gini orang banyak yang worry untuk hadir ke supermarket besar seperti mall dan lain-lain gitu. Itu salah satu yang kayak menjadi dampak tuh. Pentingnya marketplace itu apa? Pentingnya marketplace itu sebenarnya kita bisa ngatur semuanya. Banyak teman-teman yang nanya di luar sana gitu kayak, Mas, kalau misalnya saya mau jalan, ini saya harus pakai IG atau Facebook sih? Saya harus daftar di Tokopedia dulu atau buka toko di Shopee sih? Sebenarnya tuh kenapa harus milih gitu? Semuanya tuh gratis kok gitu. Teman-teman tuh nggak usah milih gitu. Teman-teman tuh bisa melakukan semua itu secara gratis gitu. Tinggal cara teman-teman aja maintenance-nya gimana, step by step-nya itu seperti apa, lalu kalian ya bisa melakukan kayak upload katalognya satu-satu, description-nya dan lain-lain gitu. Kalian juga bisa menerapkan sistem reseller pada saat kalian membuka toko di beberapa offline store. Marketplace berpengaruh nggak? Sangat-sangat berpengaruh besar. Dan impact-nya dari beberapa marketplace ini tuh untuk Indonesia tuh pajaknya lumayan loh. Pada saat teman-teman buka toko official store, apalagi di dalam marketplace, itu teman-teman juga membantu Indonesia loh sebenarnya untuk pajak dan lain-lain secara tidak langsung.
setiap kali satu transaksi itu berarti banget buat Indonesia sebenarnya. Kalau teman-teman mau tahu gitu. Nah, tugasnya teman-teman di marketplace ini itu tuh membantu teman-teman UMKM di luar sana yang tadinya bisnisnya tuh kayak nggak tahu mau gimana gitu. Mereka tuh mengumpulkan dalam satu komunitas. Setiap marketplace tuh punya satu komunitas di setiap daerah, teman-teman. Tergantung kategorinya. Kalau misalnya teman-teman F&B, biasanya bakal masuk ke kategori F&B. Retail masuk ke retail. Itu tuh bakal diakuisisi. Gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung gitu, gimana sih caranya gitu masuk ke komunitas itu? Gimana sih caranya mulai dari 0 sampai A sampai Z? Itu tuh biasanya akan di-maintain sama PIC-nya sih dari setiap marketplace. Jangan ragu teman-teman untuk buka toko di marketplace. Jangan ragu, karena itu adalah solusi teman-teman untuk menjalankan bisnis dari online dan offline. Kalau online-nya udah kencang, itu tuh biasanya offline-nya tuh ngikutin teman-teman. Trust deh. Dan yang satu lagi gitu, virtual payment gitu, sistem pembayaran gitu. Biasanya itu sistem pembayaran itu sangat berpengaruh besar juga untuk transaksi atau pembelian. Teman-teman pasti tahu lah, di sini pasti saya yakin banget gitu, kalau misalnya ada cashback 30% di OVO, teman-teman pasti belanjanya di OVO. Kalau misalnya dapat 60% di ShopeePay, ini lagi pening ShopeePay, pasti pada beralih ke ShopeePay, OVO pasti dilupain. Kasihan juga tuh GoPay yang pertama kali muncul. Nah, itu tuh udah habitnya kita tuh seperti itu, teman-teman. Siapa yang diskonnya paling gede, siapa yang virtual payment-nya jor-joran untuk cashback, biasanya tuh langsung beralih ke sana semua. Jadi teman-teman juga harus update juga sama apa yang orang-orang tuh lagi gemari, sama apa orang-orang yang lagi sukai sih. Ngebaca culture dan membaca karakter orang-orang di luar sana. Gitu sih. Oke. Intinya semuanya gitu ya Mas, coba aja gitu semua, mau Shopee atau Tokopedia, jangan milih salah satu aja gitu ya Mas ya? Iya, betul banget sih. Oke, next ada pertanyaan lagi nih dari Alifian Muhammad dari UHAMKA. Izin bertanya ke Kak Arif, katanya gimana sih seharusnya kami sebagai mahasiswa dan generasi milenial ini bisa membangun kompetensi untuk jangka panjang dalam bidang entrepreneur UMKM di era industri 4.0 menyongsong 5.0 serta pandemi COVID-19, terutama dalam menghadapi bonus demografi di 2030 yang akan datang, katanya gitu. Wah, berat banget nih. Berat banget nih pertanyaannya nih, udah 4.0 gitu. Kritis ya Mas ya? Keren. Tadi namanya siapa? Alifian namanya. Alifian. Itu kira-kira dia dari universitas mana ya? UHAMKA Mas. Oh, UHAMKA ya. Nah, kebetulan banget teman-teman, kemarin juga saya sempat datang ke beberapa kampus gitu, salah satunya di Unila di Lampung, terus juga Polinela, dan besok saya akan ikut akselerator Undip, sebuah universitas di daerah Jawa Tengah gitu. Jadi pentingnya itu seperti apa sih untuk menyongsong ke depan? Pentingnya adalah tergantung dari kreativitas dan prepare teman-teman mahasiswa gitu. Teman-teman mahasiswa tahu nggak sih sebenarnya banyak founder-founder, oh aku kah dari Undip, oh iya Elika salam kenal gitu. Nah, banyak teman-teman mahasiswa di luar sana yang membuat sebuah perusahaan startup dan berjalan step by step-nya gitu. Bahkan itu dimulai daripada saat dia semester 7, semester 8 sampai dia akhirnya menjadi seorang founder. Itu banyak sekali teman-teman gitu. Dan saya mendengar cerita ini tuh tidak hanya dari orang lain, tapi saya benar-benar ngobrol sama orang yang langsung gitu. Nah, untuk menyongsong ke depannya itu seperti apa? Menyongsong ke depannya itu ya kalian bisa melihat dari culture atau habit dari orang-orang, demand-nya itu seperti apa sekarang gitu. Kalau misalnya kayak contohnya habitnya sekarang tuh orang-orang tuh mau belanja, awal-awal pandemi itu banyak orang yang kayak takut ke pasar, banyak orang yang takut belanja langsung keluar gitu. Munculnya startup groceries. Kayak misalnya teman-teman tahu tuh pasti kayak Gomart, Sayur Box, dan lain-lain gitu, Tani Hub dan lain-lain. Itu tuh adalah startup yang dimana memberikan impact supaya petani-petani di luar sana itu tuh tidak sulit untuk menjual produknya, karena banyak sekali orang yang terkena dampak pada saat pandemi ini, termasuk para petani-petani di luar sana untuk menjual sayur mayur dan lain-lain gitu. Karena beberapa orang masih banyak yang mengira kalau saya beli ke pasar gitu, untuk level yang middle up itu banyak yang mengira kalau saya turun langsung keluar untuk belanja, kira-kira hygiene nggak ya gitu. Banyak yang seperti itu, dan itu tuh mereka solusi gitu. Jadi kalau misalnya kayak si Alif tadi bilang, Mas gimana sih cara menyongsong ke depannya untuk mensupport 4.0 dan lain-lain, adalah coba pelajari kira-kira sebuah hal yang kira-kira orang lain belum pernah lakuin,
tapi itu bisa jadi impact buat semua orang. Karena kalau misalnya mendirikan sesuatu tanpa impact buat halayak banyak orang, ya itu sih nothing sih. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus menjadi solusi sih. Bukan mindset-nya tuh untuk memperkaya diri. That's why kenapa beberapa startup besar ini pada maju, karena mereka punya impact besar juga untuk orang banyak. Itu sih. Ya, jadi seperti yang tadi udah disinggung di awal juga ya Mas Arief ya. Jadi ketika kita jadi entrepreneur itu harus jadi solusi untuk banyak orang, nggak cuma mikirin memperkaya diri aja gitu. Intinya itu sih ya Mas ya. Betul. Oke. Ini mau ada lagi satu lagi nih Mas ya, masih cukup waktunya. Oke, saya cari dulu. Oke nih. Assalamualaikum, izin bertanya gimana caranya membangun awareness, personal branding, dan trust untuk usaha baru yang sedang dirintis kepada masyarakat. Dan gimana sih caranya nyusun strategi promosi di era digital yang sangat cepat ini gitu, dan semua saling terkoneksi satu sama lain. Dan banyaknya pesaing yang serupa juga nih di digital ini. Gimana nih, Mas? Oke. Sebenarnya sih simpel, itu pertanyaan yang sering banget saya dapetin gitu. Sering banget. Gimana sih caranya gitu, kayak bisa dapetin exposure dari banyak orang gitu. Kalau misalnya teman-teman yang udah mengenal digital sih biasanya mereka lebih memprioritaskan ads ya, menggunakan ads. Ads itu bisa kalian dapetin dari kalau misalnya teman-teman punya Instagram, teman-teman bisa koneksiin ke Facebook. Itu tuh kalian bisa mulai dari Facebook fanpage gitu. Lumayan teman-teman, budgetnya tuh satu hari misalnya cuma 20.000, tapi 20.000 itu iklannya teman-teman tuh bisa dijangkau sama 1.213 orang ada di sekitar kalian dari jarak 5 sampai 25 kilo. Dan kalian juga bisa mengatur seperti berapa kira-kira karakter dari beberapa customer yang mau dilihat tuh umurnya dari berapa range ke berapa, terus prioritasnya lebih ke cewek atau ke cowok ya gitu. Itu tuh kalian bisa atur sendiri gitu, impressionnya gitu. Nah, itu tuh adalah hal simple yang dilakukan untuk teman-teman untuk kayak branding atau digital ads dan lain-lain lah. Tapi jangan lupakan juga teman-teman cara manualnya. Cara manualnya adalah word of mouth gitu. Tergantung ya dari jenis produknya seperti apa ya. Kalau misalnya F&B seperti produk kayak misalnya sambal dan lain-lain, teman-teman tahu sendiri sambal tuh biasanya yang banyak suka tuh siapa sih gitu. Misalnya ibu-ibu gitu. Wah, kalau misalnya tahu ibu-ibu sih udah the power of mama udah pasti tahu lah gitu. Orangnya satu tapi bisa jadi 100 orang dari mulutnya satu orang gitu. Itu tuh udah pasti jago gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh harus dibikin balance teman-teman gitu. Sosial media itu juga penting. That's why makanya kalau misalnya teman-teman baru mulai usaha itu jangan fokus cuma di satu sosial media aja, tapi coba beberapa sosial media yang belum teman-teman jamah gitu. Kayak ya TikTok mungkin gitu. TikTok pun kan nggak harus teman-teman muncul di situ gitu. Produknya bisa dikeluarin gitu. Dan TikTok for Business itu benar-benar nge-growingin teman-teman. Nah, jangan lupa kalau misalnya pakai TikTok for Business, selalu pakai lengkapi hashtag FYP ya. FYP itu penting banget tuh, dan biasanya FYP itu sekarang rules-nya dari TikTok itu biasanya dipilih sama si TikTok yang langsung seberapa banyak viewersnya muncul gitu. Semakin banyak orang itu ngelihat brandingnya teman-teman, ya biasanya sih teman-teman juga dapat share commission juga sih dari si TikToknya gitu, kayak top up-nya gitu dari mereka, dan itu bisa dicairin kan, itu lumayan juga brandingnya dapat gitu, top up saldonya juga dapat gitu komisinya dari si TikTok. Jadi menurut saya diawali dari sosial media yang paling mudah teman-teman bisa update setiap hari, yang teman-teman biasa buka setiap harinya gitu. Kalau misalnya teman-teman biasa buka di IG, fokusin aja di IG, tapi IG pun jangan terpacu sama IG, tapi teman-teman buka dari Facebook dan lain-lain. Itu tuh udah sinkron sih teman-teman. IG Facebook tuh udah kayak kakak adik sih sebenarnya. IG, Facebook, WhatsApp Business itu tuh tiga ini tuh udah kakak adik sebenarnya. Nggak usah milih mana yang prioritas, cobain aja semuanya. Karena itu bakal jadi jalan teman-teman sih buat branding gitu. Dan desain, kalau misalnya teman-teman ada yang jago desain, bisa mungkin desain kecil-kecilan gitu. Mulai dari kayak bikin poster and banner aja, mulai dari ikutan WhatsApp, kuliah WhatsApp gitu di satu-satu komunitas. Kalau misalnya teman-teman juga punya Facebook, coba deh teman-teman prioritasin, lihat di Facebook itu ada grup. Di grup itu isinya tuh banyak banget komunitas gitu, termasuk food and beverage. Kalau yang saya lihat sih karakter dari Facebook dan IG adalah IG itu biasanya yang komennya banyak tapi yang belinya kurang. Tapi kalau yang saya lihat di Facebook tapi tergantung ya, kalau tergantung produknya ya, yang like-nya dikit tapi exposure-nya banyak gitu, yang belinya banyak. Yang saya lihat sih biasanya gitu ya dari Facebook, karena beberapa orang Facebook tuh masuknya tuh segmentasi targetnya tuh
middle low kena, middle up juga kena. IG juga sih. Cuma IG lebih ke exposure aja sih sebenarnya, kayak orang tuh cuma transit doang ngelihat udah selesai. Standarnya sih gitu sih biasanya. Oke. Menjawab ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang jelas lagi bisa nanya langsung ke Mas Arif ya. Bisa. Ke sosmednya langsung gitu, nge-DM ke Instagramnya gitu, boleh ya. Boleh banget. Oke. Sepertinya karena waktunya kita sudah mepet nih Mas. Segitu aja mungkin sharing-sharingnya. Terima kasih banyak untuk waktunya udah sharing-sharing ke teman-teman yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Thank you banget untuk Mas Arif. Dan juga sekarang nih sebelum ke materi selanjutnya ada ice breaking dulu nih. Dan juga aku mau ngingetin juga ada door prize menarik dari Paspos. Hadiahnya berupa tablet Samsung Galaxy dan juga printer thermal. Lumayan banget kan buat teman-teman UMKM di sini, buat bisnisnya bisa membantu juga kan. Kita kan di sini juga membantu teman-teman untuk go digital lah istilahnya gitu. Jadi hadiahnya pun untuk menunjang bisnis dari teman-teman semua. Dan juga untuk itu aku mau gaps dulu nih biar nggak kaku gitu ya, biar nggak pusing terus mikirin materi. Nah sekarang ada gamesnya nanti teman-teman cukup konsentrasi dan juga ngikutin kata dari yang saya ucapkan. Nanti teman-teman bisa raise hand aja untuk bisa di open mic sama panitia nanti ya. Oke, ini gampang banget teman-teman, harus konsentrasi. Biasanya ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang otaknya di atas rata-rata gitu ya, karena belibet kata-katanya, tapi teman-teman dijamin pasti bisa sih. Oke, yang pertama, langsung raise hand ya, kalau misalnya teman-teman bisa. Oke, ini ikutin ya kata-katanya. Kalau nggak ingat-ingat dulu. Menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita yang udah lama cita-citakan. Coba ingat nggak? Langsung raise hand aja, karena hadiahnya lumayan nih. Ada juga hadiah dari panitia. Sekali lagi ya. Boleh ditulis juga, boleh nyontek, boleh nggak apa-apa. Menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita yang udah lama cita-citakan. Yang bisa langsung raise hand aja. Udah ada belum? Jadi teman-teman di sini ngikutin aja. Raise hand, jadi disebutin ya. Bukan ditulis. Oke, ini ada nih, Dini. Dini udah jawab. Mana nih? Dicek dulu. Oke, hadiahnya merchandise ya. Saya mau jawab, coba raise hand. Aku bingung katanya. Selamat siang. Siang, hai. Coba Mbak Dini, gimana nih tadi? Diulang. Tadi menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita yang sudah lama citakan. Masih belibet. Itu udah hampir sedikit lagi, Mbak. Ujungnya doang. Nah, tuh ada contekannya tuh di question chat. Di chat, di kolom chat tuh. Boleh nyontek. Halo. Hai. Oh, Anjeli sekarang. Coba Anjeli. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke. Jadi itu menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita yang cita-citakan yang sudah lama cita-cita. Ulang Kak. Ulang. Menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita yang sudah lama cita-citakan. Oke, benar. Oke, jadi yang dapat merchandise-nya Anjeli ya. Congrats Anjeli. Mbak Dini nggak apa-apa ya. Nanti kita ada lagi nih, satu lagi. Teman-teman yang di sini mungkin bisa konsentrasi karena masih ada satu merchandise lagi buat teman-teman. Ini lebih mudah nih, biar apa ya? Kalau tadi mungkin terlalu sulit ya, levelnya udah level dewa ya. Sekarang ini agak sedikit mudah. Teman-teman bisa dengerin dulu.
Kayak gini nih. Dadang, tolong ambilin dondong di dalam dandang, di atas dinding dongdang. Coba, bisa nggak ya kira-kira? Sekali lagi ya. Dadang, tolong ambilin dondong di dalam dandang, di atas dinding dongdang. Oke, yang bisa langsung raise hand. Nanti kita open mic ya, buat teman-teman. Karena masih ada satu lagi ya merchandise-nya. Clara ya, udah ada ya. Iya Kak. Oke, Clara, hai, boleh dicoba. Gini, Dadang, tolong ambilin dondong di dalam dinding di atas dandang dong. Di dalam dinding. Gimana? Coba. Dadang, tolong ambilin dondong di dalam dinding di atas dandang dong. Dalam dinding gimana ceritanya tuh, Mbak Clara? Dondong di dalam dinding gimana ceritanya? Masih kurang tepat. Aku coba ulang sekali lagi ya. Dadang, tolong ambilin dondong di dalam dandang, di atas dinding dongdang. Gitu. Coba. Yohanes nih. Clara katanya udah gugur. Coba Yohana, coba. Dandang, tolong ambilin dongdong. Dandang namanya. Dadang. Oh iya. Dadang, tolong ambilin dongdong dong di atas dinding. Kurang tepat. Mau coba sekali lagi boleh? Dadang, coba. Dadang, tolong ambilin dongdong di atas. Oke, lama ya. Langsung aja next. Mohon maaf, Lana. Ke Suryadi nih. Kayaknya Suryadi udah siap-siap, udah ngapalin. 1 jam ya. Coba. Ya, Dadang, tolong ambilin dongdong di dalam dandang, di atas dinding dongdang. Pinter. Oke, congrats Suryadi dapat merchandise yang kedua. Nah, buat tadi yang dapat Suryadi sama siapa atau lagi? Dini ya, siapa sih? Clara kalau nggak salah. Pokoknya tadi dapat 2 itu langsung bisa konfirmasi ke Instagramnya Paspos untuk dapetin merchandise-nya. Bisa share aja, Kak, aku yang tadi dapat games di Paspos ya, lewat DM Instagram ya. Oke, thank you buat teman-teman. Ini gimana, udah mulai konsentrasi otaknya? Karena kita akan lanjut ke pemateri yang ketiga, yang gak kalah menarik juga. Oke, sekarang ada Mas Irfan Maulana selaku founder dari Paspos. Nah, oke. Mas Irfan, selamat siang. Siang, Mas Rio. Kedengeran ya, Mas? Dengeran. Baik. Mas ini merupakan founder ya dari Paspos. Jadi buat teman-teman yang ingin tanya-tanya, Paspos itu apa sih kira-kira? Tadi kan udah disinggung juga oleh beberapa narasumber sebelumnya. Jadi sekarang ada yang namanya aplikasi untuk memudahkan gitu ya, Mas ya? Oke, nah sekarang boleh dijelaskan sama Mas Irfan gimana nih ceritanya Paspos itu, dan teman-teman di sini mungkin juga perlu tahu nih aplikasi yang memudahkan itu seperti apa gitu. Baik Mas Rio, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya mau memanfaatkan untuk berterima kasih juga buat Mas Arif ya atas sharing sistemnya yang sangat inspiratif, juga Mas Andy ya cerita mengenai abnormal yang menjadi inspirasi kita semua juga gitu kan. Nah yang kedua, saya juga mau info ke teman-teman bahwa ini merupakan webinar volume pertama dari Paspos ya, yang mana tujuan kita adalah tentunya memberikan inspirasi atau sharing system dari beberapa pelaku-pelaku usaha ya, sehingga mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman untuk memulai bisnisnya gitu ya. Yang kedua, tentunya kita mau memperkenalkan Paspos lebih lanjut kepada semua teman-teman mengenai apa yang menjadi kelebihan dari Paspos seperti itu. Baik, saya mau mengacu dulu ke judulnya ya, yaitu tingkatkan omset bisnis kuliner dengan digital manajemen saat pandemi. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ataupun dari klien kami gitu. Yang pertama, ada pertanyaan kenapa harus digital gitu. Lalu apa sih kelebihan dari digital? Kapan kita harus digital? Nah itu seringkali banyak
ditanyakan oleh teman-teman UMKM seperti itu. Nah, jadi mungkin menurut kami tentunya ini kembali pertama ke visi misi dan bisnis model dari usaha itu sendiri gitu. Jadi apakah memang visi misinya itu akan menjadi besar atau dengan segmen tertentu, target tertentu, begitupun juga dengan bisnis modelnya. Nah, tapi yang harus juga teman-teman perhatikan dan antisipasi bahwa perubahan itu adalah suatu hal yang mutlak ya, suatu hal yang pasti ada gitu. Contohnya seperti halnya pandemi sekarang. Mungkin 2 tahun lalu kita nggak pernah terbayang bahwa akan ada pandemi gitu. Tapi ternyata ini ada pandemi yang mengharuskan semua orang mau nggak mau itu berubah gitu. Salah satu perubahannya ya mungkin bentuk webinar ini ya, yang menjadi salah satu berkah menurut saya. Artinya kita bisa melakukan seminar atau yang biasanya konvensional, sekarang hampir semua orang bisa ikut walaupun mungkin nggak ada interface atau di tempat yang berbeda-beda. Nah, jadi kembali lagi teman-teman harus mengantisipasi itu. Artinya apakah bisnis teman-teman itu sensitif dengan perubahan? Kalau misalnya memang sensitif, otomatis teman-teman harus segera menyesuaikan. Nah, dengan adanya digital ini tentunya ini menjadi salah satu solusi buat teman-teman untuk mengoptimalkan seluruh aspek dari bisnis teman-teman. Aspek apa saja itu? Yang pertama ya tentunya aspek pemasaran. Jadi seperti tadi yang diceritakan Mas Andy, lalu juga Mas Arief, ya, informasi atau data itu sangat penting. Jadi kayak tadi, lebih baik mana Shopee, Tokopedia, atau Facebook, atau IG. Nah, dengan adanya manajemen digital ini, nanti teman-teman akan terbantu dengan data yang valid, sehingga nanti teman-teman juga bisa mendapatkan picture yang jelas, arah promosinya itu ya efektif kemana, gitu. Apalagi untuk mengawali seperti yang ada di chat banyak itu, tadi banyak yang mengatakan kendala di permodalan. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman harus benar-benar memaksimalkan modal itu sangat-sangat efektif dan efisien, seperti itu. Lalu, aspek operasional. Nah, aspek operasional juga ini penting. Contoh di kuliner ya, setahu saya di kuliner itu terkadang banyak waste ya, atau banyak bahan baku yang terbuang gitu ya. Jadi hal ini mungkin karena tidak ada inventory yang bagus, yang rapi ya, lalu akhirnya banyak bahan baku yang terbuang begitu saja gitu. Sehingga akhirnya biaya atau COGS-nya juga semakin tinggi. Nah, ini juga mempengaruhi laba dari bisnisnya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga keuangan. Nah, ini keuangan penting. Karena dengan kita mengetahui laporan keuangan, selain kita bisa mendapatkan informasi, tapi kita juga bisa melihat untuk ke depan seperti apa. Bagaimana cash flow kita untuk 2 bulan ke depan, bagaimana cash flow kita untuk 1 tahun ke depan, upaya apa yang kita lakukan, misalnya kita ada lending dari bank, atau mungkin kita pinjam ke orang tua, dan seterusnya, sehingga bisa diantisipasi dari awal. Nah, dengan adanya digital ini, teman-teman juga akan terbantu untuk melihat potret tersebut lebih cepat dan lebih akurat, seperti itu. Dan yang terakhir aspek sumber daya manusia. Nah, ini juga penting, apalagi seperti yang kita tahu di bidang jasa ya, jasa ini faktor human itu menjadikan sangat krusial, sehingga teman-teman juga perlu benar-benar mendapatkan orang yang trusty atau yang terpercaya dan reliable. Nah, dengan digital system juga ini bisa memonitoring bagaimana performance SDM tersebut, gitu kan. Baik, lalu poin yang selanjutnya yang mau saya katakan, teman-teman juga jangan hanya terfokus di omset, ya, tetapi juga harus melihat dari aspek tadi yang lain. Karena apa sih artinya pendapatan banyak, tapi biayanya juga besar, ya akhirnya labanya juga segitu-segitu aja, atau bahkan bahkan bisa rugi karena biayanya lebih besar dari pendapatan. Nah, mungkin itu sebagai intro dari saya. Selanjutnya saya mau masuk ke materi Paspos itu sendiri. Mungkin juga ini mudah-mudahan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arief,
sebagai problem solving dari kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM. Saya share ya Mas Rio ya. Oke, boleh Mas. Sebentar. Sudah bisa kelihatan Mas? Masih gelap Mas. Oke, sambil Oh, nunggu. masih. Ya, sambil nunggu teman-teman mungkin bisa nyiapin pertanyaan juga nih untuk Mas Irfan ya di kolom Q&A. Oke, udah muncul Mas. Oke. Baik. Baik. Sudah kelihatan ya saya rasa ya. Baik. Kami dari Paspos mempunyai motto ya, yaitu growing business from everywhere. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, jadi revenue stream itu nggak cuma dari penjualan, tapi bisa jadi dari banyak aspek ya. Untuk UMKM sangat perlu untuk mengulik itu ya. Dari tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, dari word of mouth ya, lalu juga dari lainnya seperti mungkin ada dari promosi-promosi yang bisa menghasilkan uang dan seterusnya. Nah, sehingga inilah yang menjadi inspirasi kami untuk membuat Paspos supaya bisa digunakan oleh UMKM lebih banyak. Nah, ini lokasi kantor kami. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih lanjut dengan interface atau main ke kantor kami, kita most welcome ya, datang ke kantor kami. Baik, ini ada beberapa fakta yang kami lakukan riset kecil-kecilan ya terhadap UMKM. Yaitu yang pertama, seringkali UMKM itu mengalami pembukuan yang tidak akurat, ya, sehingga omset sulit terpantau dengan baik. Jadi kadang-kadang tadi yang disampaikan Mas Arief betul, catatan itu mungkin hitungan jari masih ingat gitu ya, tapi begitu bisnisnya berkembang, nah ini semakin nggak kepegang, akhirnya semakin nggak jelas juga gitu. Nah, sehingga ini juga menjadi kendala buat UMKM. Nah, lalu yang kedua, inventory yang tidak efisien. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan, banyak stok-stok yang mungkin harusnya tidak terlalu banyak, ya, atau mungkin stok-stok yang tidak first in first out. Nah, sehingga ini juga menjadi permasalahan buat UMKM. Apalagi UMKM yang mempunyai modal yang terbatas, sehingga cash flow itu sangat penting untuk dikelola seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada transparansi. Kadang-kadang para pemilik usaha itu masih ada saja yang memikirkan ada kecurigaan terhadap SDM-nya dan seterusnya. Nah, sehingga pencatatan-pencatatan itu menjadi tidak akurat. Nah, ini juga sering terjadi. Lalu keempat, keterbatasan media promosi. Nah, ini kalau sekarang mungkin sudah mulai banyak channel-channel yang bisa dimanfaatkan, ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, ada digital marketing ataupun mungkin offline yang masih bisa dijalankan. Tapi pertanyaannya mana yang paling efektif, mana yang paling cepat, nah itu yang menjadi key yang harus benar-benar ditelusuri oleh teman-teman di UMKM. Yang kelima, perkembangan fintech. Nah, seperti yang tadi dibahas juga, sekarang sudah mulai migrasi atau shifting ke payment yang sifatnya digital. Artinya kalau teman-teman UMKM khususnya yang kuliner mungkin tidak mempunyai perangkat atau fasilitas tersebut, itu juga akan menjadi kendala. Dan yang terakhir, sulit memonitoring outlet saat pandemi. Nah, seperti yang kita ketahui, saat pandemi ini pergerakan sangat terbatas, sehingga monitoring untuk langsung ke tempat juga menjadi sulit. Nah, sehingga dengan adanya platform digital ini menjadi satu solusi untuk kita bisa lebih mudah memonitoring dari mobile apps kita misalnya seperti itu. Nah, ini yang terjadi untuk fakta-fakta yang terjadi di UMKM ya, terutama. Nah, seperti ini kita bisa lihat ya. Jadi ada kendala promosi yang dihadapi oleh UMKM.
Nah, ini fakta-fakta yang kita ambil dari beberapa media. Nah, seperti yang tadi disebutkan. Lalu ini ada yang viral nih, wanita curiga katanya struk kasir minimarket dan seterusnya, ini soal kejujuran. Nah ini that's the fact ya, sering terjadi juga. Ya, lalu UMKM yang buta mengenai akuntansi gitu. Seperti. Nah ini saya juga mau mengatakan gini. Jadi kenapa kok data informasi itu penting? Karena apa? Karena data informasi ini akan meleading atau akan mereference kita untuk menentukan strategi bisnis yang optimal gitu ya. Jadi kalau kita bicara apakah strategi ini bisa atau enggak, ya tentunya semua bisa. Tapi mana yang paling optimal, mana yang paling efektif, nah ini kan yang menjadi penting. Kembali lagi dihadapkan dengan keterbatasan teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, saya mau masuk ke sistem POS dari Paspos itu sendiri. Jadi Paspos ini kita buat untuk teman-teman UMKM untuk memanage dari aspek tadi penjualan, ya, lalu aspek operasional inventory sampai ke manajemen. Sehingga dengan platform ini teman-teman bisa integrated memonitoring dari satu aplikasi sehingga bisa melihat data lebih konkret, lebih valid, dan tentunya tadi bisa menentukan strategi bisnis selanjutnya. Seperti itu. Nah, solusi apa yang diberikan Paspos? Yang pertama tentunya tadi dengan akuntansi. Dengan aplikasi Paspos, semua transaksi pengeluaran dan pemasukan dapat terpantau dengan benar. Ini penting, kita nggak cuma hanya merecord pengeluaran, pengeluaran juga gitu loh. Nah, sehingga nanti outputnya adalah laba rugi dan neraca. Nah ini menjadi potret terutama buat para pemilik usaha untuk melihat bagaimana bisnis ini sekarang, seperti itu. Lalu yang kedua, inventory. Nah, dengan inventory ini bisa dilihat berapa banyak stok yang kita punya, ya, mana yang first in first out, mana yang perlu kita tambah dan seterusnya. Nah, ini juga saya rasa sangat berguna terutama untuk bisnis kuliner. Lalu transparansi. Nah ini juga menjadikan solusi bahwa antara si pegawai dan si owner itu juga clear terhadap transaksi-transaksi yang sudah terjadi, sehingga menghindari adanya fraud atau kecurangan ya kalau memang itu potensinya ada. Nah lalu yang keempat, multi outlet. Nah multi outlet ini kita bisa mengakomodir teman-teman yang punya outlet itu nggak cuma satu, ya mungkin ada 2, 3 dan bahkan mungkin ada di luar Jakarta ya, mungkin di provinsi lain. Nah ini dengan mudah bisa dimonitoring ya, sehingga kita bisa juga mengkonsolidasikan semua. Seperti kita tahu misalnya kita punya cabang, nggak semua cabang itu untung, nggak semua cabang itu rugi, tapi ketika kita bisa konsolidasikan dengan mudah, kita bisa lihat whole picture-nya itu seperti apa. Ya. Nah, lalu yang terakhir kita meng-offering digitalisasi. Nah, salah satunya adalah dengan menu fitur e-order ya, yaitu adalah satu fitur yang kita berikan pada teman-teman sehingga teman-teman punya domain dan web sendiri untuk produknya. Nah, sehingga ini bisa dilakukan promosi selanjutnya buat teman-teman UMKM. Nah, jadi mengulang yang tadi, ada fitur aplikasi Paspos, tentunya ini nanti bisa di follow up atau dicari tahu lebih lanjut oleh teman-teman ke medsos kami atau ke sales kami, ya, dan supaya dapat informasi lebih jelas. Oke. Nah, lalu alasan kenapa harus Paspos? Ya kita juga tahu bahwa aplikasi ini tidak hanya Paspos, tapi ada beberapa lain juga yang mempunyai aplikasi serupa. Tapi yang kita mau sampaikan apa yang menjadi kelebihan Paspos? Kita memberikan akuntansi yang lengkap, ya, sehingga teman-teman bisa punya whole picture tadi atau gambaran lengkap mengenai laporan keuangan ya dari laba rugi teman-teman real time kapan mau diakses ya. Jadi tidak hanya terbatas ke penjualan saja
atau terbatas ke transaksi tertentu saja, tapi ini bisa keseluruhan. Lalu yang kedua tadi e-order web. Nah, ini merupakan satu additional yang khas mungkin dari kami, sehingga teman-teman mempunyai display untuk produknya teman-teman itu sendiri. Lalu multi outlet kita integrated, ya, sehingga lebih mudah untuk di monitoring. Ingredient, nah ini juga penting nih buat teman-teman kuliner, contoh kopi ya, kopi shop misalnya sekarang lagi booming. Nah ini kadang-kadang pengelolaan bahan baku jadi penting ya. Banyak contoh misalnya ada beberapa pelaku UMKM itu mengeluhkan kok bahan bakunya banyak waste atau kok cepat habis gitu. Mungkin karena ada banyak trial atau dicicipi atau gimana, yang akhirnya mungkin itu malah tidak efektif. Nah, dengan adanya ingredient fitur ini, kita bisa memberi salah satu acuan yang exact gitu, kira-kira kopi itu berapa gram, gula berapa, nah sehingga teman-teman juga bisa memonitoring dengan baik gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya customize. Nah, ini penting karena apa? Karena kita paham bahwa bisnis UMKM itu sangat personalized ya, kita nggak bisa generalisasi semua warung kopi, semua coffee shop itu sama ya, karena kembali lagi tadi masing-masing owner mempunyai visi misi dan bisnis model ya. Bisa jadi bakery shop A dengan bakery shop B itu needs-nya beda. Nah, sehingga kami hadir di sini dengan customisasi ya, atau kita bisa menyesuaikan apa sih yang dimaui oleh klien gitu ya. Dari teman-teman misalnya, oh saya mau dikuatkan di inventory, oh saya mau dikuatkan. Nah, ini kita membuka ruang untuk penyesuaian tersebut. Dan terakhir tentunya kita menyadari sekali bahwa after sales atau customer support itu sangat penting, customer service. Nah, sehingga kami juga di sini memperkuat force kami ya untuk melayani teman-teman yang mempunyai kendala dalam melakukan menjalankan aplikasi yang kita punya. Nah, ini kita akan ready to serve untuk menjawab kendala-kendala tersebut. Seperti itu. Nah, terakhir ini kita mau memperlihatkan ada beberapa customer kita ya, ada yang komoditinya UMKM fashion ya, atau baju, atau ada kelontong ya, lalu juga ada beberapa kafe. Artinya apa yang kita mau sampaikan, Paspos ini bisa dipakai untuk segala lini usaha gitu. Jadi tidak hanya kuliner, tapi juga bisa macam-macam, barbershop, pet shop dan lain-lain. Nah, lalu juga kita tergabung dengan beberapa asosiasi. Tadi saya setuju sekali dengan Mas Arief, benar, untuk mengembangkan networking itu sangat penting teman-teman. Nah, jadi dimanfaatkan untuk bergabung dengan asosiasi-asosiasi, karena dari situ bisa dapat informasi, bahkan teman-teman bisa juga barangkali bisa mendapatkan kesempatan untuk modal tambahan, karena sekarang pemerintah itu kan sedang gencar untuk meningkatkan recovery untuk UMKM di Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya silakan di follow up atau di follow untuk sosial media kita ya, ada di Instagram, Facebook dan lain-lain. Baik, mungkin saya rasa cukup sekian Mas Rio. Mudah-mudahan bisa jadi knowledge yang bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan menjadi kemanfaatan. Terima kasih. Silakan Mas Rio, saya kembalikan. Oke, selamat. Oke, sekarang sebelum ke Q&A-nya, ini aku mau kasih tahu juga buat teman-teman, jangan dulu meninggalkan room karena kita bakal ada door prize, dan salah satu syaratnya adalah foto diri yang unik saat mengikuti webinar dan membuat resume atau intisari dari webinar Paspos ini, dan dikirim ke Instastory masing-masing. Jangan lupa tag @paspos_official. Dan jangan lupa juga isi form di post webinar, nanti linknya akan ditampilkan di akhir acara. Jadi teman-teman yang ninggalin room ini nggak bisa ikutan karena bakal ada form di akhir acara nanti yang harus diisi gitu. Jadi teman-teman yang di sini sabar dulu karena sebentar lagi kita akan selesai. Untuk itu sekarang ke Q&A. Pertanyaan pertama untuk Mas Irfan nih.
katanya gini, izin bertanya untuk Kak Irfan, apakah dengan hadirnya Paspos ini dapat membantu UMKM secara konkret dalam mendapatkan akses pembiayaan dan permodalan yang mudah, gitu Mas katanya. Baik, ya saya coba jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah saya presentasikan, jadi yang menjadi salah satu produk kami yaitu manajemen kasir yang integrated ya, sehingga tidak ada relatif khusus dengan permodalan. Tapi yang mau saya jawab, kami sangat aktif ya terhadap event-event atau asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan UMKM. Bahkan kami juga menjadi salah satu partner dari beberapa event pemerintah yang memang fokus terhadap UMKM. Nah, sehingga apa? Sehingga kami tentunya bisa mengajak teman-teman UMKM untuk bisa bergabung juga dalam event-event tersebut, sehingga teman-teman bisa one step closer terhadap kesempatan untuk mendapatkan permodalan yang mungkin bisa jadi dari pemerintah. Dan jangan lupa, seperti yang tadi disampaikan Mas Arief, itu benar sekali, sekarang banyak juga kayak semacam akselerasi ya, atau semacam lomba-lomba startup yang diadakan oleh pemerintah, yang hadiahnya itu adalah permodalan, ya, pembantuan permodalan. Dan bukan hanya permodalan, bahkan coaching-coaching dari para pakar-pakar yang memang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Nah, sehingga ini yang menjadi sangat bermanfaat buat teman-teman seperti itu. Karena tentunya knowledge juga kan nggak kalah penting daripada modal itu sendiri ya. Kadang-kadang dengan knowledge mungkin kita bisa menjadi dapat modal lebih banyak mungkin seperti itu. Itu jawabannya, Mas. Oke. Jadi knowledge ya lebih penting ya Mas ya. Ya, artinya selain modal, knowledge juga penting. Karena kalau modal banyak, knowledge yang nggak ada, lama-lama habis Mas modalnya, Mas. Seperti itu. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Saya ingin bertanya nih, bagaimana mengembangkan suatu brand yang masyarakat sama sekali belum mengenalnya? Strategi apa yang agar masyarakat tuh agar masyarakat awam dapat mengenal brand dan produk yang kita tawarkan? Ya, Mas. Baik. Oke, menarik ya. Ini pengalaman pribadi Paspos sendiri ya. Yang saya mau katakan, tentunya sebelum kita menentukan channel apa yang kita mau maksimalkan untuk mengeksplor brand kita ke masyarakat atau ke segmen market kita, tentunya kita harus mengetahui dulu segmen market kita seperti apa, ya. Karena tentunya berbeda segmen, berbeda karakteristik, gitu ya. Nah, sehingga itu yang pertama, dipastikan dulu segmennya. Yang kedua, dari segmen itu kita melihat channel mana yang efektif. Nah, contoh kayak kami misalnya, kami sering mengadakan semacam riset kecil, kuesioner gitu ya, sehingga kita bisa tahu bahwa orang-orang itu untuk di bisnis atau di produk kita itu lebih mengenal itu dari mana. Salah satunya dari webinar ini misalnya, gitu kan. Gitu. Nah, jadi dengan kita mempunyai data dari hasil kuesioner atau riset kecil-kecilan itu yang kita manfaatkan. Kenapa? Karena saya ngerti banget, artinya teman-teman UMKM itu dalam memulai itu pasti modalnya terbatas gitu ya. Kecuali kalau misalnya datang dengan big capital ya, mungkin bisa sekaligus langsung blasting kemana-mana gitu. Tapi kalau dengan keterbatasan ini harus pinter-pinter ngulik mana yang paling efektif seperti itu. Gitu. Nah, jadi kembali lagi intinya yang harus dianalisa dulu, setelah dianalisa baru dieksplor ya, mana yang paling efektif. Contoh kayak sekarang ya digital marketing paling murah. Ini kita menyelenggarakan webinar ini ya sangat jauh lebih murah daripada seminar pada yang konvensional gitu. Kurang lebih itu Mas Rio. Oke. Gimana teman-teman menjawab ya? Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan yang kira-kira belum terjawab, bisa langsung tanya juga ke Pasposnya ya. Berhubungan tentang aplikasi Paspos seperti apa, dan mungkin teman-teman ada juga yang ingin join juga boleh banget untuk menggunakan aplikasi Paspos. Dan terima kasih banyak untuk Mas Irfan atas waktunya, udah sharing ke kita semua. Semoga ilmu yang Mas Irfan share ke kita semua bermanfaat, dan pasti bermanfaat sih Mas. Oke.
Terima kasih. Mas Irfan. Gak kerasa juga kita udah sampai di akhir acara. Dan sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa. Tadi ada Mas Eni, ada Mas Nanda juga, sama Mas Irfan yang baru aja tadi share ilmu ke kita semua. Terus juga terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng di sini nih sama Paspos. Kita tunggu lagi teman-teman di webinar Paspos selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk isi form, nanti bakal di-share juga sama panitia link formnya seperti apa. Dan jangan lupa juga untuk posting kegiatan teman-teman semua, kegiatan teman-teman hari ini, dan jangan lupa juga di tag ke akun Instagramnya @paspos_official, karena nanti bakal ada door prize yang menarik banget. Ada tadi Samsung Galaxy tablet dan juga ada printer ya, seperti itu. Dan juga untuk pemasangan aplikasi Paspos, barangkali ada teman-teman yang ingin pakai juga, boleh banget karena akan ada diskon 50% selama bulan Ramadan. Dan khusus teman-teman di sini doang nih diskon 50%-nya. Jadi buat teman-teman yang di sini join mendapatkan diskon yang lebih besar gitu dibandingkan teman-teman di luar sana. Karena diskonnya sampai 50% selama bulan Ramadan ini aja. Dan teman-teman untuk tanya-tanya atau mungkin pengen tahu sih apa itu Paspos, bisa langsung kepoin di @paspos official di Instagramnya atau di www.paspos.com. Oke. Ini untuk formulirnya bisa dilihat teman-teman, formulir evaluasi webinarnya di paspos.com/evaluasi webinar. Oke. Boleh difoto atau mungkin boleh dicatat dulu formnya seperti apa, karena ini merupakan syarat dari teman-teman mendapatkan door prize. Kita ulang lagi ya. Jadi door prize-nya itu berupa Samsung Galaxy tablet dan juga ada printer thermal ya. Syaratnya gampang banget. Peserta wajib memposting foto saat mengikuti webinar dan membuat resum, lalu di-share melalui Instagram Story dan tag @paspos_official. Gampang banget. Dan yang terakhir, teman-teman harus isi form berikut yang paspos.com/evaluasi webinar. Gampang banget. Nanti bakal teman-teman panitia pilih postingan terbaik dari teman-teman semua. Oke teman-teman, udah cukup ya. Udah dicatat juga linknya. Untuk itu, saya Rio Garlio selaku host mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar Paspos selanjutnya.